Spider-Man Across the Spider-Verse. Setelah kemarin kita bahas trailernya, di video kali ini kita akan coba uraikan beberapa Spider-Man yang muncul pada trailer. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, yuk bantu kita untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan like jika kamu suka. Yuk kita mulai. Spider-Man pertama yang terlihat di trailer tentu saja Miles Morales. Karena dia memang tokoh utama. Setelah memperlihatkan sejumlah adegan lamanya dari Into the Spider-Verse, trailer baru ini kemudian menyorot adegan emosional Miles yang tengah berargumen dengan ibunya Rio Morales. Apa yang paling aku khawatirkan adalah mereka tidak akan menjagamu seperti kami, kata Rio kepada Miles. Pembicaraan ini sepertinya muncul setelah Rio mengetahui status superhero Miles sebagai salah satu Spider-Man. Spider-Man selanjutnya, lebih tepatnya Spider-Woman yang muncul di trailer adalah Gwen Stacy dari Earth 65. Atau terkenal sebagai Spider-Gwen atau Ghost Spider. Gwen menjadi orang pertama yang mengajak Miles melintasi Spider-Verse untuk melihat-lihat universe lain. Selanjutnya ada sosok Spider-Man yang cukup familiar bagi para penggemar game, yaitu Marvel Spider-Man di PlayStation. Terlihat dari lambang laba-laba putih di dadanya, Spider-Man ikonik ini adalah Peter Parker dari game yang digarap oleh Insomniac. Menariknya, di sampingnya terlihat juga Miles Morales versi PlayStation yang tengah berjalan dan berbincang dengan Peter. Selain menjadi cameo di film Across the Spider-Verse, tahun depan kedua Spider-Man ini juga akan segera kembali dengan sequel gamenya yang berjudul Marvel Spider-Man 2. Varian Spider-Man ikonik lainnya yang terlihat di trailer adalah Spider-Cop yang berasal dari Earth 19119. Di universe-nya dia berprofesi sebagai seorang polisi veteran dari New York Police Department. Muncul pertama kali di komik Spider-Geddon 2018, Spider-Cop menjadi salah satu Spider-Man yang direkrut oleh Spider-Gwen untuk menjadi bagian dari Spider-Army yang akan bertempur melawan Inheritors, keluarga kanibal dari Longmord yang senang memangsa para manusia laba-laba dari universe lain. Cameo Spider-Man selanjutnya yang terlihat di trailer adalah Spinneret yang mengenakan kostum putih dan anaknya Spiderling. Bagi yang belum tahu, Spinneret sendiri adalah varian Mary Jane Watson alias MJ yang berasal dari universe alternatif. Di universe-nya dia diceritakan menjadi seorang Spider-Woman untuk membantu suaminya Peter Parker. Sedangkan Spiderling adalah anak mereka yang bernama Annie Mary Parker alias AMP. Mereka muncul pertama kali di komik Amazing Spider-Man Renew Your Vows yang rilis pada tahun 2015. Kemudian ada Spider-Woman yang terlihat sebagai cameo di trailer. Dia adalah Lady Spider. Karakter bernama asli Mabel Reilly ini terkenal sebagai manusia laba-laba steampunk dari Earth 803 yang eksis pada era Victoria Inggris di abad 19. Muncul pertama kali pada komik Spider-Verse tahun 2014. Dalam setiap aksinya Lady Spider selalu terlihat mengenakan 4 lengan mekanik yang disebut Spider Limbs. Bisa dibilang dia adalah salah satu manusia laba-laba tercerdas di Spider-Verse. Kemudian ada Bombastic Beckman. Meskipun sedikit berbeda dari versi komiknya yang mengenakan kostum Fantastic Four, tetapi cukup jelas bahwa sosok Spider-Man yang mengenakan kantong kertas di trailer adalah Bombastic Beckman. Faktanya, di komik Amazing Spider-Man isu 258 yang rilis pada tahun 80-an, Beckman sendiri adalah Peter Parker dari semesta utama yang diceritakan terpaksa melepas kostum lamanya karena telah terkontaminasi simbiot Venom dan mengenakan kostum milik Reed Richards. Namun, di Across the Spider-Verse dia sepertinya akan dihadirkan sebagai varian manusia laba-laba dari universe alternatif. Spider-Man lainnya yang muncul di trailer adalah Spider-Wolf. Sesuai dengan namanya, Spider-Wolf adalah nama dari manusia laba-laba dari Earth 7085 yang diceritakan menjadi werewolf ganas pemakan manusia. Namun, di dalam trailer dia tampak lebih jinak dan mau bergaul dengan para Spider-Man lain di markas Spider-Verse. Kemudian adalah Superior Spider-Man.
Terlihat dari warna kostumnya yang lebih gelap dari Spider-Man pada umumnya, serta lambang laba-laba yang melebar sampai ke samping. Di komiknya, dia adalah varian Spider-Man yang muncul setelah Dr. Octopus menukar jiwanya dengan Peter Parker. Octopus yang mengambil alih tubuh Peter ini akhirnya menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain dengan cara yang heroik. Spider-Man ikonik lainnya adalah Spider-Monkey. Muncul pertama kali di komik Amazing Spider-Man Family tahun 2008. Origin Spider-Monkey sebenarnya cukup mirip dengan Peter Parker dari universe utama, bedanya dia adalah seekor monyet. Dengan tubuh yang lebih kuat dan lebih lincah, Spider-Monkey terbukti menjadi aset yang sangat berharga ketika Spider-Army bertempur melawan Inheritors. Sayangnya, dalam prosesnya dia diceritakan mati sebelum para Spider-Man lain berhasil mengalahkan Inheritors. Next, ada Spider-Man dari Mangaverse. Di komiknya, Spider-Man yang satu ini digambarkan sebagai seorang ninja dari keluarga Spider-Clan, yang sering berkonflik dengan Shadow Clan. Ketika pamannya Ben meninggal dunia, Peter meneruskan Spider-Clan agar tetap bisa melindungi bumi di Mangaverse. Dalam prosesnya dia sampai merekrut MJ sebagai bagian dari Spider-Clan yang dia latih sendiri, sampai akhirnya MJ siap melakukan tugas bersamanya. Kemudian ada varian Spider-Man dari Marvel Cinematic Universe. Di sini kita bisa lihat dua versi Peter Parker Tom Holland. Yang pertama dengan suit hitam merah yang dia buat di dalam pesawat milik Stark Industries, ketika Happy menjemput dia setelah tersesat di Belanda. Dan yang kedua ada versi dari Spider-Man Far From Home, ketika dia memakai baju alma mater berwarna kuning. Selanjutnya ada cameo dari Spider-Man series animasi tahun 90-an. Ini adalah Peter Parker yang diceritakan dari Earth 616. Dengan warna khasnya merah biru dan termasuk desain awal Spider-Man. Kemudian ada Spider-Man Armor Mark II. Armor ini pertama kali muncul di komik The Amazing Spider-Man edisi ke-656, tahun 2011. Diceritakan saat itu Peter Parker kehilangan Spidey Sense-nya, dan menggunakan armor agar bisa tetap bertarung. Next, ada Future Foundation Suit. Ciri khasnya yang berwarna putih ini dipakai Peter Parker ketika dirinya bergabung bersama New Fantastic Four. Dan di depannya terlihat seperti Mayday Parker, tapi belum bisa dipastikan dari warna kostumnya yang berbeda, mungkin varian alternatif atau kostum alternatif yang ia miliki. Kemudian ada Spider-Man klasik dari video game, yang dibuat untuk konsol PlayStation 1 dan Nintendo. Lanjut lagi, ada kostum lagi dari serial komik Amazing Spider-Man, kostum Mark I dan Mark III. Sebelumnya kostum Mark II sudah kita bahas terlebih dahulu tadi. Dari para cameo, sekarang kita beralih ke para Spider-Man yang sepertinya akan memainkan peran penting di film. Dimulai dengan karakter Peter B. Parker, Spider-Man utama dari Earth 616 ini muncul kembali dan dia akan diceritakan sudah mempunyai anak. Varian penting selanjutnya adalah Jessica Drew. Di komiknya, dia adalah manusia laba-laba wanita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Peter Parker, tidak digigit oleh laba-laba radioaktif, dan tidak pernah terlihat berayun menggunakan jaring. Karena sejatinya dia mempunyai kemampuan untuk terbang meluncur, di mana itu semua dia dapatkan setelah melalui proses eksperimen genetik. Di filmnya nanti dia akan digambarkan sebagai Spider-Woman yang tengah hamil dan akan disuarakan oleh artis Issa Rae. Terakhir, Spider-Man ikonik yang tampil menonjol di trailer, siapa lagi kalau bukan Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099. Karakter yang akan disuarakan oleh Oscar Isaac ini sepertinya akan muncul sebagai musuh pertama Miles yang harus dia hadapi sendirian. Terlihat pada cuplikan trailernya di mana Miguel menyerang Miles habis-habisan. Tidak jelas apa yang menjadi pemicu konflik antara Miguel dan Miles, yang jelas nantinya mereka akan bersekutu untuk mengalahkan musuh bersama. Di komiknya Miguel adalah Spider-Man masa depan yang mempunyai 50% DNA laba-laba dan dibantu oleh program AI asistennya, Lila. Sebenarnya banyak yang masih terlewat dan belum bisa ditampilkan di kesempatan kali ini.
Jika kalian mempunyai tambahan dan belum sempat masuk ke pembahasan, bisa kalian tambahkan di kolom komentar, nanti kita akan rangkum lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton video ini dari awal, terima kasih yang udah support channel kita. Satu kata dari kita, hadapilah kenyataan walaupun tidak semanis kenangan. See you on next video, and ciao.